Mau musim panas atau musim hujan, soto ini tetap jadi favorit keluarga aku karena rasanya yang beneran enak banget, segar, kuahnya medok, bikinnya juga satset. Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep cara membuat soto daging khas Jawa Timuran yang enak banget, segar, dijamin semuanya pada suka. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Oke, langkah pertama ini aku udah siapkan daging sapi. Untuk beratnya ini kurang lebih 600 gram. Dan di sini aku juga pakai sandung lamur, atau mungkin kalau kalian ada tulang sapi, kalian juga bisa pakai. Ini nanti dagingnya akan kita rebus dulu sampai dagingnya matang. Dan sebelumnya ini aku udah didihkan air sebanyak 1,5 liter. Kita masukkan dagingnya. Usahakan untuk merebus daging kita gunakan air yang udah benar-benar mendidih ya, biar nanti kuahnya itu benar-benar bening. Ini kita tutup. Sambil menunggu dagingnya matang, kita bikin perbumbuannya dulu. Untuk bumbu-bumbunya ada 12 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 4 butir kemiri, 2 ruas jari jahe, 2,5 jempol kunyit, biar nanti kuahnya itu benar-benar aromanya keluar dan segar. Kita kasih temu kunci sebanyak 2. Ini kurang lebih panjangnya masing-masing 2 cm. Jadi total 2 ini panjangnya kurang lebih 4 cm. Setengah ruas jari kencur. Dan kencur ini nanti yang bikin soto kita itu lebih segar. 1 jempol lengkuas yang sudah dimemarkan, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Kemudian ada setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok makan garam, 2 sendok teh gula pasir, 1,5 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi. Kemudian kita bikin bumbu halusnya dulu. Siapkan chopper, masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, temu kunci, dan kencur. Dan untuk menghaluskannya di sini aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini kita chopper sampai benar-benar halus. Ini hasilnya yang sudah dichopper. Kemudian panaskan pan. Ini bumbu halusnya kita tumis. Di sini aku tidak menggunakan minyak goreng lagi ya, karena pas mencoppernya tadi udah menggunakan minyak goreng. Ini bumbunya kita tumis sampai layu dan harum. Kalau bumbunya udah layu dan harum, kita masukkan lada bubuk dan ketumbar bubuknya. Kita masukkan serai yang sudah dimemarkan, daun jeruk, dan lengkuas. Kemudian ini bumbunya kita masak sampai benar-benar tanak, biar nanti tidak ada aroma langunya. Kalau bumbunya udah benar-benar tanak, kita matikan apinya. Ini kita sisihkan dulu. Untuk bahan-bahan selanjutnya ada 2 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri. Nanti yang 1 batang kita masukkan ke kuahnya, biar nanti kuahnya itu aroma dan rasanya itu lebih enak dan segar. Dan yang satunya lagi ini akan kita buat taburannya. 1 buah tomat ukuran sedang. Lanjut kita potong-potong dulu daun bawangnya. Ini kita potong agak kecil-kecil seperti ini. Dan 1 batang daun seledri. Ini yang buat dimasukkan ke kuahnya. Ini kita potong agak kasar seperti ini. Kemudian kita potong-potong tomatnya. Dan yang terakhir 1 batang daun seledri. Ini kita potong-potong agak halus seperti ini. Nanti kita buat taburannya. Setelah semuanya selesai dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Setelah dagingnya direbus, ini dagingnya udah matang. Dan ini airnya kelihatan menyusut. Kita tambahkan lagi airnya sebanyak 500 ml. Jadi untuk semua total airnya menjadi 2 liter.
Setelah mendidih, kita masukkan bumbunya. Kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Kita masukkan sekalian garamnya, gula pasir, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan tomat, daun bawang, dan daun seledrinya. Ini kita masak sebentar sampai agak layu, cukup sampai mendidih saja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini sotonya udah mendidih, berarti ini udah matang. Ini aromanya beneran enak banget. Kita matikan apinya, kemudian kita ambil dagingnya. Ini kita potong-potong. Untuk besar kecil potongannya bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan untuk pelengkapnya di sini aku ada bihun yang sudah direbus, kubis yang sudah dipotong tipis-tipis, kecambah. Ini aku pakai kecambah mentah. Kalau kalian mau yang direbus silahkan. Untuk pelengkapnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian ada daun seledri, bawang goreng, jeruk nipis, dan sambal. Nah, ini dia soto khas Jawa Timurannya udah matang, udah siap disajikan. Soal rasa ini nggak perlu diragukan lagi, ini beneran enak banget. Kuahnya medok, segar, gurih, dijamin bikin kalian ketagihan. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat mencoba. Beginilah cara membuat urap sayur ala hajatan atau catering yang enak, tahan lama, dan tidak mudah basi. Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep cara membuat urap sayur yang enak, sedap, tidak mudah basi. Dan bumbu urap sayur ini bisa tahan 3-4 harian di suhu ruang. Dan di sini nanti aku mau berbagi tips bagaimana agar warna sayurannya itu lebih segar dan lebih hijau. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Oke, langkah pertama ini aku udah siapkan untuk sayurannya. Ada 1 ikat bayam yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih, 10 lonjor kacang panjang, dan ini udah aku potong-potong agak panjang seperti ini, dan 100 gram toge. Kemudian untuk sayurannya aku juga pakai wortel. Kita serut dulu wortelnya. Untuk macam-macam sayurannya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Dan ini hasil wortelnya yang sudah diserut. Kemudian didihkan air. Ini kita rebus dulu togenya. Ini kita rebus sebentar saja, kurang lebih 30 detik. Biar nanti masih ada sensasi crunchy-nya. Kemudian ini kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita rebus kacang panjangnya. Biar nanti warna sayurannya lebih kelihatan hijau alami dan segar. Dan masaknya juga lebih cepat. Kita tambahkan setengah sendok teh garam. Ini kacangnya kita rebus sampai setengah matang. Atau untuk tingkat kematangnya bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini warna kacangnya jadi terlihat lebih segar dan hijau. Dan ini udah setengah matang, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Kemudian selanjutnya kita rebus bayamnya. Untuk merebus sayur bayamnya jangan terlalu lama-lama ya. Karena untuk sayur bayam ini merebusnya cukup sebentar saja, dia udah matang. Kalau sekiranya udah matang, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Kemudian yang terakhir kita rebus sayuran wortelnya. Dan ini wortelnya udah matang, bisa langsung kita angkat dan tiriskan.
Kemudian kita bikin bumbu urapnya. Di sini aku udah siapkan kelapa parut setengah tua. Untuk beratnya ini kurang lebih 170 gram. Ini aku dapat dari setengah butir kelapa ukuran kecil. Kemudian siapkan cobek. Untuk bumbu-bumbunya ada 4 siung bawang putih, 1 ruas jari kencur, 4 buah cabai rawit, 9 buah cabai merah keriting. Kalau kita pakai cabai merah keriting seperti ini, nanti bumbu urapnya jadi kelihatan lebih merah dan menggoda. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan selera masing-masing. 6 lembar daun jeruk. Untuk daun jeruknya ini 6 lembar yang sebagian seperti ini ya. Kalau daun jeruknya utuh berarti 3 lembar. 2,5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Karena ini urap sayur khas Jawa Timuran, jadi aku pakainya gula pasir. Kalau yang pakai gula merah biasanya itu ciri khas sayur urap dari Jawa Tengah. Kemudian ini kita haluskan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Setelah bumbunya halus seperti ini, kemudian kita campurkan kelapa parutnya. Ini kita campur sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Kalau semuanya udah tercampur merata, ini aku pindah ke piring. Ini nanti akan kita kukus, biar nanti lebih tahan lama. Panaskan kukusan. Kalau udah mendidih, kita kukus bumbu urapnya kurang lebih 10-15 menitan atau sampai tanak, biar nanti bumbunya itu tidak mudah basi. Setelah kurang lebih 10-15 menitan dikukus, ini bumbu urapnya udah tanak, kita matikan apinya. Kemudian ini kita angkat, kita diamkan dulu bumbunya sampai agak dingin. Dan ini semua bahan urap sayurnya udah siap disajikan. Kita siapkan piring, kita ambil sayurannya secukupnya. Ada bayam, kacang panjang, wortel, dan toge. Kemudian kita kasih bumbu urap secukupnya. Dan ini bumbu urap sayurnya masih sisa. Ini bisa kita simpan. Dan ini aku udah buktikan ini bisa tahan 4 harian di suhu ruang. Kita campur urap sayurnya sampai semuanya tercampur merata. Beneran ini kelihatan enak banget, menggoda. Untuk warna sayurannya ini benar-benar kelihatan segar, fresh. Nah, ini dia urap sayuran khas Jawa Timurannya udah jadi. Beneran ini rasanya enak banget. Ada rasa manis, pedas, sedap. Pokoknya beneran ini enak banget. Mau dimakan pakai nasi hangat, nasi jagung, ataupun nasi merah, beneran ini cocok banget. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat mencoba. Kalau menunya kayak gini, udah deh dijamin pasti bolak-balik nambah nasi. Sumpah beneran ini enak banget. Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep cara membuat sambal lado kentang ati ampela campur pete yang enak banget, dijamin bikin lagi. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Oke, langkah pertama ini aku udah siapkan 500 gram kentang yang sudah dipotong-potong dadu agak kecil seperti ini. Ini nanti akan kita goreng dulu. Kemudian panaskan minyak goreng. Ini kentangnya kita goreng sampai luarnya berkulit. Kalau bagian luar kentangnya udah berkulit, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Kemudian untuk bahan berikutnya, ini aku ada 5 pasang ati ampela yang sebelumnya sudah aku rebus dan aku potong-potong dadu kecil seperti ini. Ini nanti akan kita goreng sebentar saja biar nanti pas hatinya dimasak itu tidak hancur. Kemudian ini kita goreng, kita gunakan minyak goreng sedikit saja. Ini kita goreng sebentar saja sampai ada bagian yang agak kuning kecoklatan.
cukup seperti ini aja. Kemudian ini kita angkat. Selanjutnya kita bikin perbumbuannya. Ada 8 siung bawang putih, 13 siung bawang merah ukuran kecil, 4 butir kemiri, 10 buah cabai rawit, 25 cabai merah keriting. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan selera masing-masing. 1,5 buah tomat merah ukuran sedang. Kemudian panaskan pan. Ini bumbunya kita goreng dulu sampai layu. Kita tutup. Jangan lupa kita balik. Kalau semuanya udah layu, kemudian ini kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian siapkan chopper atau bisa juga diulek. Nah, ini bumbunya udah agak dingin, kita masukkan ke chopper. Kita tambahkan 3 ruas jempol gula merah. Kasih goreng ini kurang lebih setengah ruas jari jempol, setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita chopper sampai benar-benar halus. Nah, ini hasilnya yang sudah dichopper. Kemudian panaskan pan. Ini aku kasih minyak gorengnya agak banyak ya, biar nanti bumbunya itu lebih tanak dan tidak mudah basi. Kita masak bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita masak sampai benar-benar tanak. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Kita campur. Kalau bumbunya udah tanak, ini aku mau kasih pete sebanyak 2 papan. Kalau yang nggak suka pete bisa di skip ya. Ini petenya kita masak sampai setengah matang. Kalau petenya udah setengah matang, kemudian kita masukkan kentang yang sudah kita goreng dan ati ampela. Ini kita campur. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Ini kita campur sampai semuanya tercampur merata. Kalau semuanya udah tercampur merata, ini berarti udah matang. Kita matikan apinya. Ini kita pindah ke piring saji. Untuk soal rasa ini beneran enak banget, bikin boros nasi, apalagi makannya pakai nasi hangat. Nah, ini dia sambal balado kentang ati ampela dan petenya udah siap disajikan. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat mencoba.